sendiri, atau memang ini cuma ya yang penting suatu jargon yang mungkin ya ala kadarnya lah, kurang dalam, kurang mempunyai pemikiran yang mendalam, dan benar-benar tidak punya esensi buat warga Bekasi. Nah, saya sih ingin memberikan trigger dulu nih ke Kang Budi. Kira-kira apa sih itu 44 dasar pembangunan Kabupaten Bekasi? Jadi kita itu sangat ini loh Kang, ingin tahu gitu. Apaan sih itu gitu. Kok jadi 44? Kenapa enggak 88? Ya, atau yang lainnya gitu. Kok 44 gitu kan? Apa 44 itu angka keramat atau bukan ya Bang? Ya. Gimana Kang? Coba mungkin jelaskan coba kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang barangkali terkoneksi dengan channelnya Budianto Mengabdi di Facebook. Dan tentunya bagi saya ini sebuah kehormatan kepada para dokter muda yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin walaupun saya narasumber nggak apa-apa saya yang memperkenalkan nih, gitu kan, gitu. Ya, gitu ya. Cuman saya perlu sampaikan dulu. Jadi di samping kiri saya ini Kang Doktor Kandidat. Ini lagi proses penyelesaian Kang ya. Doktor Kandidat Asep Jalaluddin. Beliau salah satu dosen dan juga asesor sertifikasi di BNSP Jawa Barat yang saya tahu. Kemudian juga Kang Yogi Krisnayadi yang saya tahu ini bapaknya mantan bupati di Kabupaten Bekasi, yaitu Pak Teni Wisramwan ya, gitu, yang berdua tahun di Kabupaten Bekasi. Beliau adalah ahli pemerintahan. Dan kemudian Kang Dr. Denny Lesmana yang saya tahu betul beliau salah satu rektor di salah satu kampus ekonomi di Kabupaten Bekasi, yaitu STEBI Global Mulia. Jadi memang kita sempat diskusi untuk coba penguatan ya Kang ya, penguatan konsep-konsep apa sih sebetulnya yang harus dilakukan di Kabupaten Bekasi, di mana dengan konsep-konsep itu ataupun ketika saya ingin coba membuat konsep, ada beberapa langkah yang memang sudah saya lakukan. Dari sisi langkah pertama adalah saya coba mengidentifikasi dulu kalau Bekasi ini ingin maju gitu kan, dan sekarang boleh dikatakan mungkin belum maju, masalahnya apa sih gitu kan, sehingga yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah gitu. Nah, mengidentifikasi masalah itu bagian dari bagaimana cara dasar kita ingin memperbaiki. Bagaimana mungkin kita mau mengobati sebuah penyakit kalau kita tidak tahu ini penyakitnya apa kan gitu. Sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di Bekasi. Kemudian selain mengidentifikasi masalah, langkah kedua adalah saya mengidentifikasi potensi, Kang. Di Bekasi ini potensi apa saja, walaupun potensi sendiri hari ini masih masalah gitu kan. Nah, jadi dua kekuatan dasar informasi ini yang saya kemudian elaborasi menjadi satu kesatuan 44 konsep dasar pembangunan Kabupaten Bekasi. Jadi kalau membangun Bekasi itu berawal dari permasalahan, berawal dari potensi yang kemudian disinkronisasi menjadi dasar bagaimana kita sebagai penentu kebijakan membuat perencanaan. Karena saya ada satu hal yang ironis gitu. Misalnya kayak industri banyak kok pengangguran masih banyak. Pasti kan ada masalah itu. Padahal potensi banyak kan gitu. Boleh Nah, menyela nih Kang. boleh. 44. Sebetulnya 44 ini tidak ada istilah angka keramat Kang sebenarnya. Dari proses identifikasi masalah dan potensi yang kemudian saya aktualisasi menjadi sebuah konsep perencanaan dasar, itu awalnya 20 Kang. Saya share ke kawan-kawan di grup-grup LSM, wartawan, itu ada inputan. Sambil saya pun muncul lagi ide 20 jadi 25, 33, akhirnya 44. Setelah 44 ini saya share lagi di grup kawan-kawan LSM, wartawan, termasuk di kelompok-kelompok ataupun grup-grup lain, nggak ada lagi tuh tambahan. Mentok, berarti dianggap salah satu menyelesaikan Kabupaten Bekasi dengan menyelesaikan 44 masalah yang kurang lebih dari sisi pendekatan masalah mungkin 44 masalah atau 44 langkah strategis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Kabupaten Bekasi. Kurang lebih gitu, Kang Asep.
Oke, terima kasih nih, Kang. Jadi saya jadi tadi tidak a priori ya tentang 44 itu Nah, ya. iya. Dikiranya angka keramat supaya angka tersebut bisa melanggengkan gitu kan, misalnya usaha-usaha kita untuk selanjutnya seperti itu. Artinya dengan perkembangan malam ini kita diskusi, mungkin setelah diskusi ada orang ngasih inputan, ada loh ini masalah jadi 45 mungkin Iya, kan, ya. Oh gitu atau ya. mungkin jadi 46 atau jadi Oh, 47 ya, gitu bisa kan. bisa berkembang juga Sangat ya. Oh, dan harus berkembang ya, gitu. baik, Karena baik. dengan pemikiran saya bisa memotret hanya 44. Hmm. Bisa jadi pala Oh, banyak iya. Dengan nambah. forum apa grup discussion mungkin aja bisa nambah lagi gitu Sangat. ya. Itu harapannya Iya. justru. Oke, Gitu oke, kan. oke ya. Jadi kalau misalnya kita di sini teman-teman atau misalnya pada warga Bekasi kalau misalnya ingin memberikan kontribusi ya bisa aja kan gitu kan. Bisa bisa misalnya teman-teman atau warga Bekasi tinggal input aja ya. Itu Bisa kasih melalui masukan ke kita. iya, di YouTube bisa ya, Bisa. di Facebook bisa, di Instagram bisa. Betul. Milenial juga ya gitu. Ya, Nggak kalah sama orang tua. kawan-kawan duduk di sini Iya. ngobrol kok. Sini Ya, ngobrol kok. silakan Ya. nyantai aja kita Biar bincang-bincang santai ini ya. aja Soalnya ya udah bincang malam ini. saja. Antum harus Iya. monitor. Iya. Baik nih, terima Siap. kasih banget nih. Baik, Kang. Ya, mungkin saya men-trigger aja nih permasalahan-permasalahan yang tadi ya tentang 44. Ini katanya Kang Budi juga tadi udah disebutkan industri banyak, tetapi pengangguran banyak Iya. banget. Itu gimana itu, Kang? Ya. Itu apa salahnya itu? Apa salahnya eksekutif, legislatif, atau mungkin warga Bekasi yang nggak bisa misalnya diajak untuk maju gitu, Kang? Itu bagaimana itu, Kang? Siap. Coba. Oke, mungkin dimulai ya salah Iya. satu tes apa namanya studi kasusnya gitu ya, Iya. Pak Dr. Denny, Kang Yogi. Eh, berdasarkan data yang saya terima kurang lebih 2 minggu yang lalu, agak berbeda dengan boleh dikatakan 6 bulan yang lalu. Kepala dinas waktu itu mengatakan 6 bulan lalu bahwa pabrik di Kabupaten Bekasi kurang lebih ada 6.300-an, Kang. Udah nambah ya. Ternyata Baca tadi cuma 5.000, sekarang udah 6.000. iya, kemudian kemarin kami ada rapat lagi di Badan Anggaran, diskusi dengan Kepala Dinas Pak Suhub, mengatakan bahwa pabrik itu kemungkinan sampai 7.000. Dan memang sangat logis karena perkembangan industri di kita juga sangat luar biasa. Misal dengan Jababeka-nya yang dulu hanya Jababeka 1-2 kan, sekarang Jababeka sampai berapa? Sampai ke 8 misalnya gitu kan. Kayak gitu. Kemudian juga Lipo kita taunya hanya Hyundai, Lipo, mungkin Delta Silicon sini ya. Ternyata ke belakang tuh yang arah Sukasari, Cicau itu kan juga lagi ekspansi gitu. Delta Mas juga alhamdulillah 3.500 hektar walaupun mungkin baru ada 200-an pabrik barangkali gitu. Jadi sangat wajar. Saya lihat data Jababeka, Kang. Di awal-awal Jababeka ada, saya lihat data itu 1.800 pabrik. Jababeka waktu posisi Jababeka 1, Jababeka 2, itu udah 1.800 pabrik kan itu Kang Denny itu. Itu sangat luar biasa. Sementara kawasan industri di Bekasi itu kalau tidak salah 10 sampai 11 kawasan industri. Kalau boleh disebutkan barangkali mungkin sambil kita penguat data, mohon maaf. Jadi penguat data, misal contoh, ini biar edukasi dan informasi. Pertama kawasan industri Delta Mas. Yang kedua ada Kitik, kawasan industri terpadu Indonesia Cina, gitu kan. Kemudian ada Delta Silicon, gitu ya. Kemudian ada Hyundai, gitu. Kemudian ada Egypt. Kemudian ada Bekasi Fajar. Kemudian ada MM, Jababeka 1, ya kan? Jababeka boleh disebutkan satu ya. Jababeka, Gobel. Terus yang Gunung Garuda dan kawan-kawan itu kan bukan kawasan industri, tapi itu kawasan industri. Itu yang di luar zona, itu udah 10 Kang. Nah, saya nggak tahu mana lagi, apalagi kalau bilang Jababeka 1, Jababeka 2, Jababeka 8, gitu. Jadi memang banyak, gitu. Memang sangat banyak. Dan memang kawasan industri di Bekasi ini kita dapat predikat adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara berapa negara? 10 negara kan? Artinya kita nih besar bukan hanya di Jawa Barat Bekasi ini. Itu belum dihitung bicara Karawang kan? Gitu. Perbatasan. Mungkin bisa setengahnya tuh Kang Denny, Kang Yogi. Mungkin 3.000-an ada kali di Karawang. Artinya kalau Indonesia atau bicara Karawang Bekasi ini se-Asia Tenggara sangat confirm. Bekasi saja dianggap adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Yang jadi masalah adalah ketika bicara industri, ternyata bertolak belakang dengan sesungguhnya yang semestinya tidak terjadi, yaitu serapan tenaga kerja dari angkatan kerja, gitu. Nah, kalau kita hitung misalnya kawasan industri 7.200, kita hitung 7.000 saja. Kalau rata-rata saja karyawannya, sudah hampir 2,1 juta tenaga kerja
gitu. Mungkin itu bicaranya punten ya, bicara buruh saja gitu. Tetapi kok Bekasi gitu kan, pengangguran masih sangat banyak, faktanya banyak, hampir 100 ribuan gitu, hampir 100 sampai 150 ribu. Nah itu kan yang jadi masalah gitu. Kok potensi ada hanya 100 ribu dengan kebutuhan tenaga kerja hampir 2 juta, kok pengangguran Bekasi banyak gitu. Nah saya pelajari begini Kang, ternyata industri itu ketika bicara industri yang dibutuhkan kan kompetensi. Kompetensi orang yang kompeten memenuhi syarat dan ketentuan masuk di pabrik-pabrik itu. Sementara pabrik-pabrik kita kurang lebih hampir 40 negara. Walaupun kebanyakan mungkin Jepang, Cina, Korea ya, mungkin ada sedikit Amerika gitu ya, mungkin Finlandia dan juga Inggris itu ada. Artinya perusahaan-perusahaan itu kan internasional standar. Standar Indonesia artinya itu perlu kompetensi yang memang harus menyesuaikan. Bukan investor menyesuaikan keadaan Bekasi, tapi harusnya Bekasi dengan segala instrumennya menyesuaikan dengan standar internasionalnya industri. Nah, Bekasi hari ini tidak menyesuaikan standar itu. Yang ada dilakukan adalah kekuatan-kekuatan politik primordial. Saya orang Bekasi, kalau nggak ada Akang ini, yang dari Bandung, dari Akang Karawang, Kang Denny dari Ciamis ya. Lah, orang Bekasi gak ada jadi dokter kan? Gitu. Lah jarang kalau dihitung. Lah banyakan di kawasan jadi preman kawasan. Walaupun sama-sama dapat duit juga sih sebenarnya kan. Begitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Begitu saya identifikasi, oh ternyata bahasa politis saya tidak ada perencanaan dasar menyelesaikan masalah potensi industri yang besar dengan pengangguran yang ada. Mengapa saya katakan tidak ada? Begitu saya coba usulkan untuk membangun BLK sebagai salah satu tools, instrumen meningkatkan kompetensi, begitu saya ajukan ke Jawa Barat, Bekasi tidak punya DED, tidak punya desain engineering detail. Gitu. Gitu. Jadi DED itu singkatannya desain engineering detail atau kadang detail engineering design. Artinya ada satu konsep yang tertulis gitu ya, baik dari pendekatan fisik non fisik, BLK itu apa? Apa manfaatnya? Mengapa harus di itu kok nggak ada. Walaupun kita sempat punya BLK karena kebijakan politik yang mungkin saat itu tidak tepat, pabriknya di wilayah seni, BLK-nya malah di Tambun Utara. Gitu. Dan ya hari ini nggak kepake karena mungkin ada tahapan yang kurang tepat saat itu. Dan di Bekasi ini kalaupun ada 5 atau 10 BLK, sangat mungkin dengan serapan kebutuhan tenaga kerja hampir 2 juta, lah BLK berapa sih kapasitasnya? Gitu. Makanya saya punya pikiran bahwa untuk menyelesaikan itu salah satunya harus punya BLK. Ini salah satunya. Dan juga kalau udah ada BLK pasti instrumen banyak. Trainernya gitu kan, asesornya. Lah itu bagian Akang kan? Gitu. Nah, lah nggak apa-apa gitu. Artinya untuk menyelesaikan pengangguran ini salah satunya harus ada kebijakan-kebijakan strategis non primordial. Kalau bicara primordial, lah kan pabrik-pabrik nggak butuh. Saya orang Bekasi, saya orang Cikarang. Bukan itu yang dibutuhkan. You orang Bekasi, orang Cikarang, orang Ciamis, orang Cianjur, atau orang Kalimantan, selama memenuhi syarat dan ketentuan masuk di pabrik itu, harus diterima. Karena ini Indonesia Raya, bukan bicara Bekasi. Tahu kan gitu. Tapi bahwa harus ada porsi khusus bagi orang Bekasi, ya. Dan itu sudah bagus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Perda. Itu kan Akang tahu lah di Aspri ya. Gitu. Ada Perda sekian persen warga Bekasi harus diterima. Oke, setuju ada Perda itu, tapi Perda itu adalah langkah kedua setelah ada instrumen-instrumen meningkatkan kompetensi anak Bekasi. Begitu sudah punya kompetensi, baru tuh kebijakan sistemiknya. Terima anak Bekasi. Bisa diterima dan memenuhi syarat. Selesai. Oke. Jangan terlalu ini nih ya. Ini ada orang pendidikan nih. Saya ingin tahu nih, kenapa nih masalahnya katanya tadi ini katanya mutunya atau kompetensinya masih kurang nih katanya. Saya pengen gimana nih arah pendidikan gimana nih? Kang Denny coba Kang Denny bisa jelaskan Kang Denny. Ternuhun perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada warga Bekasi dan sekitarnya, bisa dikatakan Kang Budi ini pemimpin masa depan, ibaratkan, dan sudah mengidentifikasi
44 masalah yang tadi disampaikan. Saya nggak apa-apa lambat ngobrolnya ya. Ada 44 ya identifikasi masalah yang harus diselesaikan, baru teridentifikasi itu. Jadi ada 44 versi Kang Budi. Nah, dari 44 tersebut, salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Asep itu terkait penyerapan penyerapan tenaga kerja yang secara kita pahami Bekasi itu, Kabupaten Bekasi itu merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Itu yang menyoal kompetensi yang tadi disampaikan, disinggung bahwa betul sejatinya itu merupakan satu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang menjadi syarat. Tentunya perusahaan nggak mau menerima seseorang yang tidak punya kompetensi itu. Nah, tentunya tadi disampaikan ada 2 langkah. Yang pertama ada pembentukan BLK, kemudian ditambah dengan kebijakan ada Perda. Saya kira itu hal yang sangat logis untuk dilaksanakan. Cuman yang jadi pertanyaan mungkin untuk Kang Budi terkait hal ini, pendekatannya kita harus multidisipliner, artinya banyak cara untuk bisa memecahkan masalah ini. Melihat kompetensi yang ada, kemudian secara sosial geografis dan sebagainya, Kabupaten Bekasi itu perlu pendekatan khusus saya kira. Karena walaupun saya bukan orang Bekasi, tetapi saya punya data terkait bukan. Iya betul. Betul. Dan saya peduli terkait hal ini. Betul. Dan sebagai warga Indonesia, sebagai warga Bekasi juga. Tentunya saya punya data bahwa kompetensi itu kan identik dengan pendidikan sebetulnya, pelatihan. Saya melihat data bahwa Bekasi itu 16% lulusan SMA itu tidak berminat untuk melanjutkan studi. Hanya 16%. Jadi di bawah rata-rata Indonesia nasional. Yang melanjutkan 16% saja. 16% saja. Jadi di bawah rata-rata nasional. Iya, artinya ini kan bicara data. Jadi kita bukan untuk memojokkan siapapun ya. Ini hanya untuk perbaikan. Saya kira ini punya tantangan yang luar biasa kalau Kang Budi ini ingin maju nanti. Adalah kesadaran dari masyarakat itu tersendiri. Saya kira perlu strategi apa nih Kang Budi jika nanti mempunyai, bisa katakanlah pemerintah itu punya tangan dewa lah, artinya untuk bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya kira Kang Budi punya pemikiran apa untuk memberikan kesadaran kepada kepada masyarakat Bekasi untuk memahami bahwa pendidikan dan pelatihan itu penting. Karena punten saja saya lihat banyak juragan kontrakan itu udah saya mau udah punya kontrakan ini. Itu dan sebagainya. Sehingga ya makanya ada Kang Asep di sini, Nah, punten saja ini bukan untuk ini tetapi sebagai konstruksi. Kira-kira Bekasi ini kan bukan dibangun tiba-tiba di hulunya selesai, di hilirnya enggak, tetapi harus komprehensif menyeluruh. Saya tanya ke Kang Budi, jika nanti terpilih kemudian diberikan amanah dalam waktu yang singkat, Kang Budi bisa tidak untuk melakukan hal ini? Mungkin seperti itu. Tajam banget. Iya, benar. Terima kasih Kang Denny. Pertama, saya mendapatkan informasi data bahwa hanya 16% yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya dan mau gitu kan ya gitu. Dan saya alhamdulillah berarti bersyukur saya masuk di dalam 16% itu gitu. Nah, jadi memang saya melihat kalau bicara pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi, walaupun saya tidak punya datanya di daerah lain, itu memang sangat berbeda. Saya punya basically misalnya pengalaman di IPB. Yang namanya IPB kan itu pasti dari Sabang sampai Merauke tuh. Dan banyak sekali
mahasiswa IPB dan juga mungkin di daerah lain itu yang dibiayai oleh pemerintah daerahnya. Nah, saya melihat di Kabupaten Bekasi ini seolah-olah yang diurus itu bicara pemerintah adalah SD, SMP, termasuk SMA pun tidak seolah-olah. Padahal kalau bicara pendekatan kebijakan politik pemerintah daerah, itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan irisan vertikal, yang kedua pendekatan irisan horizontal. Kalau bicara irisan horizontal, saya menganggap bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat itu horizontal. Siapapun yang ada di bumi Bekasi, gitu kan, dari darat, laut sampai udara itu tanggung jawab pemimpin. Jadi mau SD, SMP, SMA termasuk maksudnya untuk perguruan tinggi itu termasuk yang harus dipikirkan. Nah, tinggal caranya apa? Ya caranya banyak menurut saya nih Kang. Satu, pendekatan strategisnya adalah pemberian beasiswa. Gitu. Jadi hari ini tuh kan seolah ngasih beasiswa tanpa syarat. Sekarang seperti apa? Kagak ada. Gitu. Kagak ada gitu. Walaupun saya dulu kuliah susah bener saya Kang. Gitu boro-boro buat bayar SPP, bayar kontrakan aja. Nah, kebijakan itu tidak pernah ada sampai hari ini. Saya berpikir dan di dalam 44 konsep itu termasuk ada tuh Kang. Memberikan beasiswa kepada anak-anak Bekasi yang punya prestasi tanpa bicara dia kaya miskin. Ada anaknya orang kaya gitu. Padahal dia mampu sekolah tidak bicara biaya. Tapi kadang-kala tidak disupport oleh orang tuanya karena keluguan dia sebagai anak. Ketika orang tuanya karena merasa cukup mungkin nggak usah sekolah lah. Dagang we atau ngurus kontrakan yang mana mau beak lah gitu kan. Nah, edukasi ini juga penting gitu. Nah, kalau bicara edukasinya memang harus sistematik sampai di tingkat sekolah. Gitu. Sebetulnya kita sudah punya data faktual, Kang. Mohon maaf, tadi bicara dosen, ternyata Kang Denny lahirnya di Ciamis walaupun udah orang Bekasi, Kang. Akang nggak boleh lagi ngomong saya bukan orang Bekasi. Gitu. Hanya lahirnya doang yang beda kan? Gitu. Nah, jadi maksud saya satu yang paling prinsip adalah pemerintah menstimulus beasiswa. Jujur kita, jangankan SMA, SMP pun kalau tidak bicara gratis apa di Bekasi pada sekolah. Terus kalau sekolahannya jauh emang jadi sekolah. Sekarang itu anak-anak di Bekasi yang saya pahami walaupun saya tidak punya data, sekolah itu karena satu gratis, nuka dua deket. Sok lamun jauh saeutik. Kok teu boga duit, pikiranan teu nepi. Akhirnya teu sekolah adalah pilihan terbaik seolah-olah. Kayak gitu. Jadi dalam konteks tadi yang sifatnya agak jangka panjang, itu memang satu beasiswa, Kang. Dan saya berpikir, kita kan kadang berpikir input proses output. Kalau kita ngebina SD udah kita jalankan, SMP sudah SMP. Nah di ujung kita nih yang harus tinggal kita ambil manfaatnya, kita tidak intervensi. Lah tidak dipikirkan sama sekali, tidak sama sekali. Tapi kalau dalam konteks kebijakan yang irisannya horizontal tadi, Kang, kan semua warga di Bekasi itu harus diurus oleh pemerintah daerah. Bukan diurus kampusnya yang dibiayain, bukan kan? Kalau kampusnya dibiayain nggak bisa, karena itu di bawah Dirjen Dikti. Tapi orang Bekasinya yang sekolah dimanapun kan bisa dibantu dengan pendekatan beasiswa. SMA juga sama, nggak bisa tuh institusi sekolah SMA-nya dibantu Kabupaten Bekasi karena kewenangan provinsi. Tapi kalau kita mau ngasih beasiswa anak-anak yang pinter, ranking 1, waktu kelas 1-nya, kelas 2-nya dikasih beasiswa 10 besar. Gitu. 10 besar ke satu sekolah ada 10 atau ada 20 kelas. Kan hanya 200. Kan boleh ngasih beasiswa kepada 200 anak. Akan menstimulus kan? Dari situ nanti yang pinter-pinternya lagi, mau kaya mau miskin, sekolahin tuh ke IPB, ke ITB, mungkin termasuk lokal di Pelita Bangsa, di Global Mulia, ada aja yang pinter tapi nggak mau jauh Pak, saya mau orang Cikarang, pengen deket sama emak, kan gitu Kang. Udah ada di Global Mulia saja atau di Pelita Bangsa, itu juga dibiayain. Kalau negara hadir menjadi bagian yang menstimulus mereka di ujungnya berhasil, ada kontribusi. Saya kemana ada diskusi ini saya ada pertanyaan. Gimana kalau anaknya dibiayai Pemda tapi nggak kembali ke Bekasi? Saya pikir lebih hebat dibiayai Pemda masuk ITB atau IPB terus atau universitas lain, tahu-tahu dapat beasiswa ke Jepang, udah di Jepang nggak mau balik. Nah itu lebih hebat lagi artinya negara atau Kabupaten Bekasi berkontribusi terhadap masyarakatnya menjadi pinter dipakai oleh dunia itu lebih hebat. Dapat Nobel lagi. Oh dapat Nobel lagi bisa gitu. Ah balik lagi itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak kan tidak masalah. Berarti kita memberikan kontribusi. Nah, ya tadi kita makan bicara kepada personnya,
orang Bekasi biar maju. Majunya buat Bekasi bisa, atau buat Indonesia bisa, atau buat dunia bisa, kan gitu Kang. Jadi nggak usah lagi, pokoknya kamu dibiayai Bekasi, kamu harus balik lagi ke Bekasi. Terus mau ngapain di Bekasi, balik doang. Gitu kan, kurang lebih itu sederhananya. Jadi salah satunya beasiswa Kang, konkretnya. Mau 1.000, 2.000 coba. Gambarannya Kang, contoh Global Mulia. Dari semester 1 sampai ujung nyampe nggak 70 juta? Paling 50 juta. 26. Tuh, 26. Kalau 1.000 mahasiswa dibiayai Pemda, 26 juta kali 5 tahun itu kan? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Apalagi kalau bicara setahun. Setahun paling 15 juta, Kang. Semester. Mohon maaf. Ya, Ya, kalau setahun katakanlah 10 juta ya. Gitu. Ya, IPB juga 10 juta paling, Kang. Nah, 10 juta kali 1.000, cuma 10 miliar, Kang. 6,4 triliun. Artinya kalau menyekolahin sampai tingkat mahasiswa di sekolah-sekolah yang memang bukan sekolah-sekolah mahal ya, tanda kutip ya, mungkin pendekatan sekolah negeri atau sekolah swasta yang ada di lokal Bekasi, kalaupun harus mengeluarkan uang 100 miliar sebagai bagian dari investasi SDM Bekasi supaya lebih pada cerdas. Kalau memang dia udah kaya, cerdas juga, sarjana juga, kan lebih hebat Bekasi. Ini kaya doang, sekolah kagak, nggak imbang. Kan gitu Kang, kira-kira. Tahan dulu Kang. Ini tadi ngomong-ngomongnya tentang pemerintahan ya. Jadi katanya ini pemerintah kok nggak andil nih di sini. Apa ya, ya mudah-mudahan ya dengan adanya siaran ini ya menstimulus ke semuanya Harapannya gitu. Ya, harapannya begitu. Jadi bukan Akang kerja sendiri juga gitu Kang Budi gitu. Ini ada pemerintahan nih, katanya pemerintah nggak terlampau ini nih nggak terlampau ibaratnya yang stimulus untuk SMA ke atas itu nggak ada gitu. Ini pemerintahannya ada ahli pemerintah nih. Waduh, ini Kang Yogi gimana Kang Yogi nih? Saya akan menanggapi tentang pertanian ya. Enggak, ini sedikit dulu nih pemerintah dulu. Pemerintah gimana nih? Ada mungkin ada masalah yang miss enggak nih di sini? Kira-kira gimana tuh Kang Yogi? Oke. Biasanya saya langsung aja ya, nggak perlu ini, langsung ke topiknya bahwa saya kira pemimpin itu harus hadir ya. Istilahnya itu tangan Tuhan kan ya, tangan Tuhan dalam artian ya mewakili tangan Tuhan dalam satu tulisan itu bisa menyelesaikan suatu masyarakat Kabupaten Bekasi gitu kan, tangan-tangan itu kan. Berbeda ya siapapun yang memimpin di situ, misalnya kan seorang bupati mempunyai kewenangan untuk menulis dan tulisan itu akan membuat suatu kebijakan. Kebijakan itu akan berdampak kepada semua masyarakat. Jadi pada dasarnya memang harus ada visi dari seorang pemimpin gitu kan untuk melakukan itu gitu kan. Nah, saya kira visi dari Kang Budi tadi ada stimulus untuk beasiswa gitu kan. Nah, saya kira saya punya lihat APBD tahun 2020 juga beasiswa itu ya kurang lebih mungkin itu sekitar beasiswa internal ya itu kayaknya untuk PNS yang mau ini aja ya, untuk luar belum ada ya. Iya, masyarakat belum ada ya, saya kira kalau di itu kan ya, makanya itu kita siapapun pemimpin ya, saya kira saya tidak mengingatkan Kang Budi nanti siapapun jadi pemimpin, saya kira membuat kebijakan untuk beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang berpotensi ya. Saya kira itu aja sih ya, kebijakannya. Mohon ditanggapi nih katanya Kang Budi. Jadi memang ini harus dipahami oleh semuanya. Pahami oleh semuanya itu contoh tadi kan ada data tuh cuma 16% yang melanjutkan. Berarti yang memiliki data itu adalah yang memproduksi. Kan gitu. Siapa yang produksi? Berarti sekolah kan? Sekolah artinya SMA atau SMK. Kita fokus misalnya kepada SMA gitu kan. SMA di Bekasi nggak tahu kalau nggak salah sekitar 70 atau berapa gitu ya. 23 kecamatan masing-masing 2 saja. Berarti sudah hampir 40-an dengan SMK kalau nggak salah hampir 70-an, Kang. Nah, mungkin ini juga harus diinisiasi oleh para kepala sekolah untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran ini karena memang faktanya Pemda nggak punya data itu, Kang. Cerita begitu, yang punya data walaupun memang BPS yang punya data sebagai leading sektor. Nah, sehingga ini tidak terpotret oleh kita, gitu, Kang. Tidak terpotret cerita 16% tadi. Kalau sudah tidak terpotret, akhirnya kita kan tidak tahu mau bikin kebijakan apa. Jadi maksud saya supaya gitu kan, supaya bahwa kebutuhan beasiswa ini seolah-olah dibutuhkan, terus menyampaikan pemikiran-pemikiran ini. Saya punya murid hari ini lulus misalnya 200 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu kan berarti masalah. Nah, sekiannya kemana? Nah, itu memang
pihak sekolah juga harus mempotret di luar kami. Cuman kalau bicara pemerintah tadi Kang, ya sebenarnya termasuk kami juga di DPRD. Gitu. Tetapi perencanaan di DPRD sebagai output akhir itu memang inputnya harus masyarakat. Nah, masyarakat itu termasuk mungkin punten nih, para dokter gitu kan, para dosen kan tahu data ini. Kasih pemikiran dengan tulisan-tulisan, sampaikan ke bupati, sampaikan kepada DPRD, ke badan anggaran agar gitu kan mengalokasikan dari 6,4 triliun APBD Kabupaten Bekasi itu beasiswa misalnya 2.000 mahasiswa. Kasih tahu tuh di Pelita Bangsa setahun itu biayanya sekian, Global Mulia sekian, di STEMIC MIC sekian, Pancasakti sekian, sehingga langsung terpotret gitu. Anak Bekasi, kalau bahasa anak Bekasi lah, orang yang tinggal di Bekasi atau anak Bekasi, oke, kalau bicara lokal cuman 6 juta setahun, berapa orang tuh karyawan-karyawan pabrik, buruh-buruh, misalkan ada program beasiswa untuk buruh yang tanya dibantu oleh negara jadi sarjana, walaupun kembali jadi buruh kan minimal mungkin otaknya kan beda isinya gitu. Nah, jadi kurang lebih itu Kang. Nanti detailnya seperti apa yang lebih detail, emang clue-nya adalah beasiswa. Dan itu memang harus dilakukan. Ngomong beasiswa nih. Saya ingin tahu juga Kang nih. Duitnya dari mana sih Kang beasiswa Kang? Nah, ini saya kan tadi ngomongin industri ya. Itu duitnya dari mana sih? Katanya industri tadi banyak hampir 7.000 ya. Ya, itu duitnya dari mana itu? Nanti saya pernah gini, katanya kalau di pemerintahan itu nggak ada yang misalnya mengkhususkan untuk ngurusin kampus. Adanya cuma SMK aja atau SMA aja. Nah, terus tanya lagi, kok seperti itu? Ya enggak, ya gimana duitnya nggak ada katanya. Padahal kan tadi 7.000 itu industrinya itu. Nah, makanya tadi Akang ngomongnya tadi triliunan begitu. Jadi dari mana itu yang triliunan itu Kang? Kira-kira dari mana itu Kang? Coba jelaskan coba Kang. Kalau bicara pendekatan APBD, pure APBD, sumber pendapatan APBD kita itu kan dari beberapa, ya semuanya dari pajak gitu ya. Pajak baik itu pajak pusat maupun istilahnya pajak daerah. Makanya ada istilah DAU, DAK, termasuk PAD gitu ya. Nah, kalau bicara dari industri sendiri kita sebetulnya tidak ada. Khusus bicara industri tidak ada kecuali PPH 21 karena di situ karyawan banyak dan Kabupaten Bekasi termasuk yang paling tinggi. Nah, dalam konteks saya menjawab terkait dengan duitnya dari mana untuk beasiswa, saya tadi sedikit mengulangi. Kalau bicara irisan vertikal, kita bicara SMK, emang Kabupaten Bekasi nggak boleh karena itu kewenangannya provinsi, termasuk kampus. Ngebantu ke kampus ya kita nggak bisa, karena itu kewenangan Dirjen Dikti kan masing-masing. Tapi kalau bicara orang-orangnya itu horizontal, kita siapapun memang harus diurus oleh kita. Ya termasuk dewan gitu kan, dewan juga termasuk harus diurus kan oleh itu kan. Sumber pendapatan kita memang tetap yang termasuk PAD kita itu mungkin terbesar kedua atau ketiga. Yang pertama terbesar di Jawa Barat itu Kabupaten Bogor hampir 2,9 triliun. Termasuk mungkin Kabupaten Kota Bandung ya, Kota Bandungnya. Kemudian Kabupaten Bekasi 2,4 triliun. Nah, PAD itu dari mana? Ya, pajak-pajak daerah, reklame, hotel, restoran. Jadi kalau Akang makan tuh di restoran-restoran, ya bukan di warteg ya. Kalau di warteg mungkin nggak bayar pajak Akang itu. Tapi nggak apa-apa, nggak bayar pajak juga. Yang penting infak sedekah kan gitu. Jadi kurang lebih itu Kang. Dari sisi anggaran mah kita besar. Nah, saya ingin sedikit menambahkan terkait industri. Selain masalah tadi BLK pun tenaga ini. Ada satu lagi kalau bicara industri itu adalah pariwisata industri. Itu yang akan juga mendrive ekonomi di Kabupaten Bekasi. Jadi industri ini ada tenaga kerjaan dari sisi permasalahan. Yang kedua dari sisi potensi adalah Bekasi bisa menjadi pusat industri atau pusat pariwisata industri. Nah, ini yang saya pikir akan sangat besar. Gitu, Kang. Sangat menggelitik nih, setiap semakin malam semakin menggelitik nih kayaknya. Nah, saya jadi ini juga nih, kenapa kok industri gitu bisa jadi pariwisata gitu kan, manufaktur bisa jadi pariwisata nih. Saya ingin tahu nih konsep dasar apa nih Akang yang bisa melihat bahwa industri-industri di Kabupaten Bekasi menjadi konsep pariwisata dan bisa mendatangkan sesuatu yang mungkin PAD ya stimulus PAD yang ke Kabupaten Bekasi. Seperti apa tuh Kang? Kira-kira tuh. Saya mungkin punya analogi. Kalau kita ke Bali yang kita lihat apa sih? Pantai kan? Dia hanya punya pantai. Kan kalau yang lain-lain mah ikutan aja karena ada pantai kan?
akhirnya ada apa namanya ya termasuk hotel, kemudian ada apa sih tempat UMKM yang jualan aksesoris, oleh-oleh gitu kan. Nah, kita ini punya industri ini kalau saya analogikan bagaimana ketika kita jalan-jalan ke kebun binatang. Yang kita lihat ke Ragunan apa sih? Melihat monyet di kandangnya, melihat harimau di kandangnya, ya melihat jerapah di kandangnya kan gitu. Nah, ini kan kalau bahasa dianalogikan ini dengan 7.000 ini kan sangat luar biasa. Dari sisi diversifikasi produk yang dihasilkan oleh pabrik 7.000 itu kan beda-beda, Kang. Walaupun ada mungkin beberapa pabrik yang sama, bikin shock breaker, mungkin ada PTA, PTB. Nah, jadi saya melihat kalau industri pariwisata di Bali yang basisnya pantai itu sangat jauh berbeda dengan di kita. Dan menurut saya dari sisi edukasi ini sangat luar biasa. Edukasinya apa? Kalau kita ke Bali kan itu hanya, mohon maaf, hiburan hura-hura gitu. Hiburan hura-hura, nggak ada output yang positif kecuali kesenangan. Tapi kalau kita wisata industri ke kawasan industri, itu selain kesenangan tetapi akan menciptakan inspirasi, akan menciptakan inovasi, dan akan menciptakan motivasi. Ketika orang berpikir jalan-jalan ke satu pabrik, contoh di kawasan Delta Mas itu ada PT Suzuki, mobil Suzuki, di situ produksi mobil R3. Bergeser sedikit ada Wuling, itu ada Convero, ada Almas gitu kan. Mungkin tidak terlalu familiar tuh merek-mereknya kan gitu kan. Terus bergeser sedikit ada namanya PT Mitsubishi, di situ produksi Pajero. Kan bisa kita masuk baik di luarnya maupun ke dalamnya. Oh, seperti apa sih memproduksi mobil R3, mobil Wuling, memproduksi Pajero. Itu kan suatu informasi edukasi yang sangat luar biasa dan itu bisa dikapitalisasi menjadi sebuah konsep industri, kayak studi tour gitu. Industri gitu kan. Sehingga nanti kita nih generasi ke depan ini ketika lihat tahu proses membangun membuat mobil jenis Pajero, membuat mobil jenis Almas, R3, akhirnya terinspirasi kan. Gimana kalau saya membuat mobil semodel Pajero tapi lebih bagus, semodel R3 lebih bagus. Nah, ini kan instingnya dibangun gitu. Dibangun. Iya, katakanlah walaupun kita tidak sepenuhnya nganggap negatif ke Bali gitu kan. Saya juga senang ke Bali kan gitu kan. Cuman mungkin dampak-dampaknya itu yang juga sangat perlu kita pikirkan. Nah, dari sisi industri dan kemudian berdampak ekonomisnya apa? Kalau kita ke Bali jalan-jalan ke pantai kan pulangnya udah dikasih alur tuh. Gitu namanya pulang alur harus beli trompet lah, beli gantungan kunci kan gitu kan. Lah mungkin salah satunya beli mobil. Nah, ya, setelah itu kan akan tumbuh juga Kang UMKM untuk penyediaan aksesoris, oleh-oleh, makanan. Nah, ketika itu tumbuh, berkembang dan secara ekonomi oleh-oleh, kemudian orang makan di Bekasi, itu kan PAD. Gitu. Itu sisi PAD, kedua akan ada orang-orang yang terlibat untuk mengelola industri itu, masyarakat sekitar yang jualan karedok, yang jualan toge, yang jualan bala-bala kan gitu kan kalau bahasa Bekasi, mungkin gabus pucung gitu kan. Itu hidup semua. Hidup semua. Akan maju, akan dikenal lah semuanya. Nah, itu terintegrasinya nanti gitu kan. Kurang lebih gitu sih gambaran saya. Tadi ngomong Bali nih saya nih jadi teringat ke pertanian Bekasi nih kayaknya. Bali kan ke pariwisatanya pantai gitu. Kalau kita kan Bekasi adalah selain industri ada pertanian, tetapi lahan pertanian kita itu habis, Kang. Saya ya. Sebelum ke itu kayaknya ada industri yang ingin saya tanyakan dulu nih. Oh gitu ya, jadi sebelum itu ya. Itu ya masih industri ya. Iya. Pindah klaster pertanian ya. Saya nanya ke industri dulu. Oke, silakan Kang. Sebelum tadi kelupaan. Ya. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kang Budi. Ada satu hal yang baru. Saya kira ini perlu realisasi yang cepat. Artinya kalau Bali punya pantai, kita punya industri. Nah, ini yang harus perlu, bagaimana pengemasannya, ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana regulasinya, bagaimana perizinan dan semuanya. Saya kira itu yang perlu dipikirkan. Saya setuju terkait itu. Cuman ada beberapa hal yang terkait industri, bahwa tadi disampaikan industri di kita, pabrik kita tuh ada 6.300, bahkan 7.000. 7.000 ya. 7.000. Dari 7.000 itu saya lihat ini adalah Kabupaten Bekasi dan saya suka
artinya keadaan lingkungan yang betul-betul nyaman. Mudah-mudahan ini tidak seperti negara-negara maju. Jakarta lah, kota Jakarta itu kan populasinya luar biasa. Nah, Kang Budi melihat nggak bahwa ada data yang ini data juga, saya berbicara by data. Apa namanya, ruang terbuka hijau RTH. Nah, RTH Kabupaten Bekasi itu berapa, Pak? 16%. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang itu 30% wajib, 20% wajib dipenuhi oleh pemerintah, 10% wajib dipenuhi oleh swasta. Ini kan sudah terjadi, Kang Budi. Datanya nggak jauh dengan undang-undang, dengan fakta di lapangan. Kang Budi sebagai pemimpin, ini tantangan yang luar biasa. Apakah ini Bekasi mau dijadikan, saya suka katakan ini negara api, panas luar biasa, mungkin populasinya nanti bertambah dan sebagainya. Ini kan nggak nyaman. Artinya kita bikin kota industri maju boleh, cuman, nah betul, ada tata kelola yang baik, kemudian sumber mata air yang terjaga dan sebagainya kan. Nah ini, Kang Budi melihat ini bagaimana sebagai, tentunya masyarakat Bekasi bukan hanya melihat sisi peluang bahwa ekonomi harus maju, tetapi dari lingkungan pun harus terjaga. Nah, Kang Budi saya tanya, kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat? Makasih. Siap, Kang. Saya setuju di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sebetulnya kita punya payung hukumnya juga. Penataan ruang itu adalah Perpres 54 tahun 2008 tentang penataan ruang Jabotabek Punjur, gitu kan. Jadi khusus Kabupaten Bekasi ini penataan ruangnya terintegrasi nih, Kang. Terintegrasi, bukan hanya Perda kabupaten kita atau tata ruang nasional, tapi ada Jabotabek Punjur. Karena supaya terintegrasi, karena faktanya ketika di sana gundul, yang banjir bukan di sono, gitu, yang di bawah. Makanya kita diintegrasikan gitu. Nah, dalam konteks itu, Kang, ada beberapa masalah di Kabupaten Bekasi itu adalah penegakan aturan yang tidak sesuai. Kita sedikit contoh misalnya Mekarta gitu ya. Ini Mekarta tadi. Kalau berdasarkan tata ruang yang diperbolehkan dijadikan yang dibangun permukiman itu hanya 84,6 hektar. Tetapi kemudian Lipo Cikarang melalui Mahkota Sentosa utamanya atau yang disebut Mekarta, tanda kutip memaksa pemerintah daerah mengajukan itu menjadi 500 hektar. Nah, dari situ saja udah salah kan? Akhirnya manuver, ditangkaplah gitu kan. Itu kan karena kita sudah menyalahi dari hal dasarnya saja, satu lokasi 84 hektar untuk permukiman, tetapi malah mau dipakai tentang jadi 500 hektar. Itu kan otomatis tuh cerita yang RTH apa kan? Tinggal 16% itu. Lah, otomatis orang yang ada aja jadi yang makronya saja udah salah, pasti turunannya ya faktanya sudah kejadian gitu. Untung aja ada intervensi KPK sehingga agak-agak mungkin penyesuaian, walaupun hari ini juga belum clear harus apa. Nah, ditambah lagi kita juga punya kelemahan dari sisi regulasi Perda tata ruang kita. Ketika misalnya ada satu perumahan, menurut setplannya ini pasos-pasum 1000 meter atau 2000 meter, ini RTH. Tapi kan apa yang terjadi? Contoh Jababeka. Kita tahu tuh yang belakang Tropicana, yang sekarang jalur utama, yang stadion, yang disebut Tamrin atau apa di situ. Kan awalnya itu RTH kan? Makanya enggak lebar kan? Tapi kemudian dirubah menjadi lahan komersil. Jadilah ruko-ruko. Pasti itu kan ada sesuatu yang abnormal. Ada sesuatu yang dirubah. Apa yang dirubah? Dokumen kan? Yang tadinya itu RTH menjadi lahan komersial. Otomatis hilang. Nggak mungkin diganti. Diganti di mana lagi Jawa BK? Walaupun Jawa BK ada yang ke belakang-belakang itu yang apa namanya? Ya itu di depan lah, golop, segala enak. Tapi kan di luar konteks RTH kan? Itu mah memang lapangan golop tersendiri. Nah, artinya Kang, ini memang harus menjadi makro kebijakan ekonomi yang basisnya adalah konservasi lingkungan. Karena kalau kita tidak memahami konteks konservasi itu, seolah-olah orang makin banyak, harusnya ruang terbuka hijau makin banyak, ini kan terbalik.
Sekarang data terbaru menurut di Google dan juga Bekasi dalam angka, masyarakat Bekasi udah 3,9 juta, Kang. Hampir sudah 4 juta. Bogor hampir 6 juta. Kita nih 4 juta. Itu nanti urusan pertanian juga. Jadi ini makin juga sama. Warganya makin banyak, tapi ketersediaan oksigen. Kan kalau bicara penghijauan berarti kan oksigen. Oksigen kan memberikan kesejukan kan itu ya. Lah ini kan industrinya nambah, CO2 banyak, orang nambah, CO2 banyak, penyeimbang O2-nya orang ada. Nah, jadi akan diperkuat, Kang, itu dari sisi regulasi penataan ruang. Dan Bekasi itu akan masuk kepada RDTR, rencana detail tata ruang. Kalau udah rencana detail tata ruang, meter per meter tanah itu sudah clear. Boleh dibangun apa, untuk apa. Kalau sekarang kita belum semua di RDTR. Kenapa? Memang sengaja belum jadi RTDR, supaya kalau ngerubah rada gampangan. Jadi semangatnya memang semangat kurang bagus. Jadi ini tinggal salah satu memang penegakan aturan terkait dengan Perda nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Kabupaten Bekasi, penataan ruang ya, Undang-Undang penataan ruang, Perda kita sendiri, dan juga sekarang Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang penataan ruang Jabotabek Punjur. Nah, kalau sebetulnya kita komitmen dengan itu, menegakkan undang-undang itu 30% gitu harusnya. Tapi itu bisa nggak itu kan kalau misalnya sudah mungkin dirubah itu kan harus dibongkar, itu harus ada penekanan dengan hukum. Saya pernah mendengar cerita Jakarta, walaupun ini tidak valid. Beberapa tahun ke depan itu pabrik-pabrik di daerah Sunter, Pulau Gadung itu kan makanya pindah itu karena HGB-nya diselesaikan, tidak akan diperpanjang. Dan itu akan dijadikan RTH, oleh pemerintah DKI Jakarta, oleh Pak Anies. Karena tadi minimal 30%. Karena kalau itu tidak diseimbangkan, kita mati. Nggak ada oksigen. Ya kan itu faktanya. Walaupun oksigen tidak hanya dari ini, tapi dari sisi kita karena memang tropis, ya oksigennya dari sini. Gitu. Nah, kalau itu tidak diseimbangkan, ya udara rusak. Tapi minimal yang masih tersisa itu dijaga berarti kan dengan perda-perda yang itu ya. Satu dijaga, kedua tetap penataan ruang yang selanjutnya yang masih hari ini adalah masih bagus. Contoh ya, ini mau masuk pertanian yang masih luas di utara ya jangan semua dijadikan perumahan kan. Misalkan begitu, itu kan penataan ruang dan di situ nanti fungsi RDTR. Karena sudah detail tuh. Depan rumah saya 100 meter ini untuk apa? Oh, tahu-tahu jadi pabrik, enggak bisa. Gitu. Karena kalau penataan ruang itu memang benar-benar cenderung detail, Kang. Kalau nggak salah perbandingannya 1:5.000 atau berapa gitu. Jadi sangat detail lah kurang lebih gitu. Oke, baik. Tadi saya menyambung nih tadi ya. Oke ya, terima kasih Kang Denny. Tadi ya tadi santai dulu ya. iya. Jadi kayak tadi ya, tadi saya ke Bali lagi ya ini. Jadi ingatnya ke Bali lagi nih. Bali tadi kan tadi para wisatanya pantai. Kita kan para wisatanya banyak industri, pabrik gitu. Kita mau jadikan sebagai misalnya untuk anak-anak di pendidikan atau mahasiswa untuk sebagai misalnya studi banding untuk studi tour dan sebagainya. Nah, ini kita melihat para wisata kan Bekasi ini kan punya lahan pertanian nih Kang. Artinya ada zona merah, bukan ini ya pandemi Covid, bukan. Zona merah, zona kuning, hijau dan sebagainya. Tapi kayaknya ini pertanian semakin ke sini semakin kayaknya orang-orang Bekasi kurang berminat gitu. Terus itu juga lahannya semakin sempit gitu. Itu cara mengatasinya supaya misalnya walaupun mungkin Kerawang ya sebagai lumbung padi ya, tetapi Kabupaten Bekasi juga yang menopang juga Kerawang. Artinya ada integrasinya itu seperti itu, Kang. Nah, itu bagaimana Kang dengan program tadi yang 44 itu untuk konsep membangun Kabupaten Bekasi itu. Kira-kira ada konsep apa itu Kang tentang pertanian itu? Oke. Jadi saya menganggap bahwa Bekasi itu punya dua kekuatan sektor ekonomi yang tidak bisa dipisahkan sampai hari ini. Dan disukai tidak disukai itu adalah sebuah kekuatan, yaitu industri dengan kurang lebih 7.000 pabriknya dan hampir 30% wilayah Bekasi itu jadi zona industri ya, baik itu pendekatan dokumen perubahan. Di dokumen di Raperda, Rencana Peraturan Daerah, Kemana? 17 ribuan Kang Langit. 17.000 Gitu. Itu kemana itu Kang? Selama 5 tahun terkonversi menjadi
permukiman, perumahan. Makanya kan terlihat tuh Sukatani, Karangbahagia gitu kan, Tambun Utara termasuk di sini. Gitu kan, termasuk wilayah selatan Bekasi juga Cibarus pertanian walaupun memang pertanian kering. Nah, coba sementara sisi lain ini kan sangat bertolak belakang dengan pertumbuhan penduduk. Baik dari pendekatan natalitas maupun dari sisi urbanitas. Yang datang ke Bekasi banyak, yang melahirkan juga banyak gitu kan. Sehingga jumlah penduduk Bekasi menurut data terbaru saya katakan tadi sudah hampir mendekati 4 juta. 3,9 jutaan tuh 2020. Nah, artinya kalau bicara hampir 4 juta, berapa kebutuhan konsumsi beras per hari, per bulan, per tahun? Nah, kalau saja kita konversi 35.244 hektar kali satu tahun itu 2 kali panen, sekali panen itu per hektar itu adalah misalnya 5 ton, berarti 10 ton per tahun. Berarti 3,5 juta ton. Kalau rendemen padi itu kurang lebih 60% lah kurang lebih gitu kan. Jadilah 2,1 ton, Kang. 2,1 juta ton. Nah, untung gitu. Nah, penduduk kita udah 4 juta. Kalau 4 juta kali satu orangnya itu makan itu 0,25 liter atau 0,25 kilo, berarti kita kebutuhan beras selama 1 tahun adalah 1 juta ton. Sementara dengan data itu kita masih surplus, Kang nih. Kang Yogi, masih surplus kita. Masih surplus 1 juta ton. Tetapi faktanya saya melihat nggak diurus oleh negara, oleh Pemda. Apa buktinya? APBD dari 6,4 triliun atau 6 triliun 354 miliar ngurusin pertanian. Jadi apa 25 miliar? Kalau dikonversi dengan jalan, hanya jadi 5-10 kilo jalan. Gitu, 25 miliar. Karena itu kan 1 kilo itu bisa 3,5 miliar itu. Gitu nah. Artinya, pertama yang harus dilakukan adalah penguatan RDTR. Kunci dulu di RDTR. Supaya tidak mudah sekarang mengkonversi lahan A menjadi B, fungsi B menjadi C, fungsi D menjadi E. Termasuk salah satu adalah fungsi pertanian. Jangan dirubah seenaknya. Kalau masih belum ada RDTR, itu memang ada kecenderungan menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Ada pendekatan-pendekatan teknologi. Baik teknologi pertanian maupun teknologi permukiman. Jadi bangun perumahan sekarang jangan lagi pendekatan semua pakai pendekatan horizontal. Harus mulai pendekatan vertikal. Walaupun hari ini masih banyak tanah. Bukan bicara masih banyak. Kita harus bicara 10, 20, 30, mungkin 100 tahun ke depan. Kita punya bangunan sekolah 1 hektar. Kalau tidak punya perencanaan jangka panjang, udah bangun 1 lantai, 5 lokal di sini, di sini, di sini. Begitu makin lapa enggak tertata, begitu ngebangun mau nambah ke atas aja harus ngebongkar yang bawah kan? Kan gitu. Nah, coba langsung aja bangun ya mungkin untuk 5 lantai. Walaupun ini masih lega gitu loh kan. Tapi kalau kita sudah by design, by concept, itu akan lain. Sehingga menurut saya kalau pendekatan teknologi permukiman, kita jangan lagi sudah mulai vertikal. Bukan bicara, oh ini mau masih lega, ya tanam. Bukan bicara itu. Kita bicaranya bukan 1 tahun ke depan. KB. KB, lain Bekasi doang. Tambah kaya. Gitu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pendekatan pertanian, karena semakin banyak penduduk pasti kebutuhan semakin tinggi. Sementara ini hari ini adalah katakanlah lahan pertanian tetap ini naik, ini tetap ini naik, ini kan pasti kurang nih nggak memenuhi. Ini semestinya ini naik terus, ini juga naik produktivitas. Supaya naik produktivitas apa? Harus pendekatan teknologi tepat guna. Apalagi akan dari IPB. Ya, apalagi saya pertanian lah. Gitu kan? Harus ada pendekatan teknologi tepat guna yang mungkin padi itu selama ini kan padi bisa lama, setahun 2 kali. Sekarang udah bisa 3 kali. Apakah tidak mungkin setahun jadi 5 kali? Kan sangat mungkin. Ayam aja sekarang 1 bulan udah bisa dipanen. Kan gitu. Padi juga mungkin bisa. Apa? Teknologi lagi. Tadi korelasinya dengan tadi SDM yang dihasilkan kan. Ya salah satunya itu kalau anak Bekasi Palalintar kemarin. Iya. Artinya kan bisa membuat suatu teknologi tepat guna gitu kan. Buat tadi mengurangi resiko itu kan. Nah, kalau sisi pemerintah daerah, selain tadi pendekatan retail, kalau saya anggapnya definisinya retail tadi warga, ada satu lagi, ya pemerintah daerah Bekasi harus kerjasama dengan universitas-universitas yang memang punya kapasitas. Kalau bicara tadi permukiman, kerjasamalah dengan ITB.
UGM, teknik industrinya atau teknik sipilnya gitu kan, UI. Nah, kalau bicara pertanian mungkin ya dengan IPB gitu kan. Teknologi tepat guna apa yang terbaru hari ini? Nah, menurut saya sih kalau pendekatan strategisnya ke situ gitu. Jadi kurang lebih gitu, Kang. Tapi kita juga mungkin universitasnya harus juga bisa Ya ini di ya, sini jangan pengkhususan ekonomi nih. baik, Iya. kan. Harus berbasis ini ya, Siap. berbasis kebutuhan Kabupaten Bekasi juga. Kebetulan Ya. karena Iya. faktanya pertanian ini butuh gitu. Iya. Tadi sedikit nih Kang Yogi tadi mau menyampaikan tentang pertanian Ya. nih. Jadi coba apa Kang Yogi coba. Sebenarnya sih sudah terjawab, tapi Jawab. nggak apa-apa saya sampaikan juga gitu kan. Mengenai yang apa Perda 3 tahun 2019 itu kan di situ dibuat ketahanan pangan tapi eksekusi di APBD-nya ya tadi 25 miliar. Ya makanya kenapa bisa begitu gitu kan mengeluarkan Perda tapi tidak dieksekusi di itu. Nah, itu kan butuh kelihayan seorang pemimpin untuk mengelola anggaran itu kan. Nah, menurut Kang Budi kira-kira anggaran yang tepat itu seperti apa dari 6,4 gitu kan. Saya lihat di sini hanya infrastruktur, pendidikan, ketenaga kerjaan, 4 ya. Satu lagi apa? Perkim, PUPR, Iya. pendidikan. Ya itu yang paling gede. Iya. Jadi sektor-sektor tadi berbicara pariwisata pun sangat sedikit sekali gitu kan. Jadi dari mana itu kan? Apakah mungkin dari apa namanya investasi atau dari APBD? Saya kira ada dana dari hibah dari provinsi ya sekitar 22 miliar. Itu pun baru 2 miliar ya, bantuan keuangan ya untuk pariwisata. Tapi kita berbicara pertanian ya. Pertaniannya itu bagaimana ketika pemimpin untuk mengelola satu anggaran, kira-kira berapa anggaran untuk pertanian, gitu ya? Oke. Oke, jadi kalau menurut saya kan gini, sebetulnya pemerintah ini mau berpihak kemana itu harus memastikan dulu visi pemerintah itu sendiri. Gitu. Kalau saya berpikir misalnya, memang visi di Bekasi ini ada 3 kalimat yang tidak boleh hilang. Satu, religius. Yang kedua, pertanian. Ketiga, industri. Nah, kalau itu dijadikan visi pembangunan, pendekatan lah. Kalau bicara pendekatan real ekonomi ya, berarti sektor pertanian dan sektor industri. Nah, kalau kita sudah menetapkan visi pertanian menjadi visi kemajuan Kabupaten Bekasi, ya otomatis dari sisi kebijakan anggaran, kebijakan regulasi gitu kan, keberpihakannya kepada pertanian. Yang saya pahami, kebetulan saya orang basic dari pertanian, yang namanya pertanian di belahan dunia manapun itu intervensi atau keterlibatan negara itu memang harus kuat. Dari sisi mana? Secara umum ya regulasi. Yang kedua budgeting. Disebut budgeting itu harus ada subsidi benih, subsidi pupuk dan menggaransi atau menjamin produk itu diambil oleh negara, diselamatkan. Kalau kita hari ini kan pada saatnya petani panen kedelai, tahu-tahu malah ada impor kedelai. Lah mati petani kita. Oleh negara dibeli kagak, dijual ke pasar murah. Kan sama dengan membunuh. Nah, menurut saya ini harus kuat pemerintah daerah. Kalau bicara kita pertanian kita adalah pertanian padi gitu kan, ya kita harus kuat. Kalau apabila perlu semua petani itu benihnya itu dikasih benih yang paling baik gitu kan. Pupuk paling baik paling berapa ratus miliar. Kalaupun 200 300 miliar misalnya, seperti halnya kita ngebangun jalan kan jalan udah hampir mau selesai nih. Bekasi ganti nih. Misalnya 200 300 miliar semua produk-produk pertanian. Dan petani itu ya nggak lagi panen itu pakai arit lagi gitu loh. Kalau kita lihat di video-video kan udah lihat tuh. Wah, udah kagak kuat dah. Lihatnya itu nggak imbang banget gitu kan. Di Vietnam aja udah mulai ke situ. Thailand udah mulai ke situ. Kita kan tinggal masalah awareness-nya pemimpin. Tinggal beli doang, duit ada. Gitu. Kita beli mobil 2-3 miliar, semiliar, 2 miliar. Bisa hanya untuk orang-orang yang make. Ini mah kan 1-2 miliar mesin apa namanya panen yang biasanya panennya 1 hektar misalnya 3 hari, ini bisa 2-3 jam mungkin. Karena yang ngabisinnya teret gitu. Bolak-balik. Lah 3 jam juga selesai. Lah kita mah bisa 2-3 hari. Begitu dikumpulin, ditumpuk, malamnya udah ada yang maling padinya. Lah sekarang mah sampai begitu kan. Padi itu bisa ada yang maling padi. Besok mau dipanen dulu itu. Ya, jadi kalau teknologinya kita tepat guna dari sisi pendekatan penanamannya maupun dari sisi pemanenannya, oh itu akan sangat luar biasa dan akan ada percepatan. Pasca panennya juga ya itu harus dipikirkan banyak hal. Nah, jadi kalau menurut saya kan apa yang harus dilakukan? Satu tadi strategisnya
pemerintah daerah itu harus bersinergi dengan semua institusi yang punya kompetensi di bidang tertentu, termasuk di bidang pertanian. Kemudian tadi menyiapkan juga SDM lokal Bekasi dengan basis tadi mungkin dikasih beasiswa atau apa supaya yang pertanian menjadi hebat di pertaniannya, yang industri jadi hebat karena emang negara hadir. Ini mah kan sambil sekolah mikirin kontrakan kagak kebayar, SPP kagak kebayar, boro-boro jadi pinter gitu. Mikirin buat makan ya mas bayaran agak ada. Kan kurang lebih gitu, Kang. Gitu. Jadi saya jadi teringat nih kalau misalnya melihat tadi Kang Budi sudah melihat bahwa oh ini SDM Bekasi emang harus di apa trigger dengan tadi beasiswa ya. Mudah-mudahan dengan begitu banyak yang tertarik. Artinya untuk mengelola sawahnya sendiri, pertanian sendiri. Kan sekarang ini orang kalau misalnya lulus SMK, SMA, pengennya kemana? Ke pabrik. Ya, nggak mau tuh ngerambet, nggak mau, tandur nggak mau. Ya, kecuali kalau misalnya tadi apa teknologi yang inovatif itu ya kalau ada mungkin agak tren lah kalau anak muda sekarang milenial wow pakai mesin gitu dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa ya mudah-mudahan Kang Budi nanti jadi pemimpin masa depan di Bekasi ini ya bisa mengimplementasikan itu semua. Kira-kira nih waktu kita sudah ini atau cukup ya Kang? Ya terima kasih nih aduh kita semuanya bisa tercerahkan ya warga Bekasi, Kabupaten Bekasi kita tercerahkan oleh Kang Budi dan terima kasih kepada teman-teman ya Kang Denny ya Kang Yogi dan saya sendiri Asep Jalaluddin. Mudah-mudahan ya di bincang-bincang santai dengan Kang Budi mempunyai apa sedikit wawasan tentang apa rancangan-rancangan apa aja dari 44 tadi ya Kang ya untuk membangun Kabupaten Bekasi. Dan mungkin nextnya kita akan lanjut lagi ya Kang ya. Ya mudah-mudahan di malam-malam berikutnya kita akan adakan lagi dan lebih seru lagi ya insya Allah ya. Jadi stay tune di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.